Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Pak Heri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Cherry Savania Tansir dengan NIM 205230064. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester mata kuliah kriminologi. Jika membahas mengenai kriminologi, maka tidak jauh-jauh dengan yang namanya kejahatan. Tetapi sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu kriminologi. Menurut Profesor Mulyatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, kelakuan jelek, dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek. Berdasarkan asal katanya atau etimologis, kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Sehingga kriminologi berdasarkan asal katanya diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara luas, kriminologi diartikan sebagai ilmu mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan, serta mempelajari kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. Di sini saya juga akan membahas mengenai hubungan kriminologi dan hukum pidana. Kejahatan merupakan permasalahan yang dapat menghubungkan adanya keterkaitan antara kriminologi dan hukum pidana. Dikarenakan objek studi kriminologi dan hukum pidana adalah sama-sama bertalian dengan masalah yang namanya kejahatan. Objek studi kriminologi adalah dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Artinya, untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan? Atau kenapa seseorang itu menjadi seorang penjahat? Sedangkan objek studi hukum pidana terkait dengan masalah aturan-aturan atau norma-norma tentang kejahatan, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana pidana itu dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang terjadi tersebut. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu kriminologi dan hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Maka sekarang saya langsung akan masuk ke dalam materi kriminologi yang sudah saya pilih untuk dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai kejahatan. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa dan siapa penjahat. Sampai saat ini kita masih belum menemukan definisi penjahat di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi pengertian penjahat secara umum adalah orang yang melakukan tindakan kejahatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, istilah penjahat itu sendiri sesungguhnya bukanlah istilah yuridis, karena dalam hukum pidana tidak mengenal istilah tersebut. Tetapi dalam hukum acara pidana dikenal dengan istilah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Untuk pengertian tersangka sendiri adalah orang yang karena perbuatannya
atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Untuk pengertian terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di sini saya juga memberikan pengertian dari kejahatan. Kejahatan adalah tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, serta merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai, norma, dan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini juga saya memasukkan klasifikasi kejahatan. Jadi klasifikasi kejahatan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada berdasarkan motif pelakunya. Jadi Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai yang pertama itu ada kejahatan ekonomi atau economic crime. Contoh dari economic crime ini adalah penyelundupan. Yang kedua ini adalah politik atau political crime. Contohnya itu adalah pemberontakan PKI. Terus yang ketiga ini adalah kejahatan lain-lain. Contoh dari kejahatan lain-lain itu adalah penganiayaan atau yang motifnya itu bersifat balas dendam. Terus di sini juga ada berdasarkan berat ringannya ancaman pidana. Yang pertama itu adalah kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku kedua KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Lalu juga ada pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ketiga KUHP. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya adalah pelanggaran lalu lintas. Di sini juga ada berdasarkan kepentingan statistik. Yang pertama itu kejahatan terhadap orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Lalu juga ada kejahatan terhadap harta benda, misalnya pencurian, perampokan. Terus juga di sini ada kejahatan terhadap kesusilaan umum, misalnya perbuatan cabul. Lalu juga ada berdasarkan kepentingan pembentukan teori. Penggolongan ini berdasarkan eh, adanya kelas-kelas kejahatan. Yang pertama itu adalah professional crime, yang dimana professional crime ini adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencarian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya adalah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan. Lalu yang kedua ini adalah kejahatan yang terorganisir. Contohnya adalah perjudian liar dan pemerasan. Lalu di sini saya juga mengambil satu putusan untuk saya kaji lebih dalam, yaitu putusan nomor 67 garing P titik B garing 2025 garing PN titik PN Kediri. Jadi, setelah saya analisa putusan tersebut, putusan ini berasal dari Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara pidana umum pembunuhan berencana. Terdakwa Roman Trihartanto telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dimana sesuai pasal 340 KUHP. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilandasi dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya sebagai dampak dari rasa dendam terhadap korban yang dianggap mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Terdakwa mencekik korban dengan tujuan untuk menghilangkan nyawanya. Dan tindakan pembunuhan ini disertai dengan tindakan mutilasi yang sadis, yakni memotong-motong bagian tubuh korban dan membuang bagian tubuh korban di beberapa lokasi yang berbeda. Lalu di sini saya juga melakukan analisa putusan dari sudut pandang kriminologi.
Yang pertama itu adalah motif motif emosional dan psikologis. Pembunuhan ini dipicu oleh kemarahan dan dendam akibat konflik keluarga, di mana ucapan korban itu dianggap menghina anak terdakwa yang karena hal ini itu mengidentifikasikan faktor emosi sebagai pemicu aksi kekerasan, bukan perencanaan yang dingin secara rasional. Namun, dalam dalam kasus ini tuh ada jeda waktu tertentu sehingga pembunuhan termasuk pembunuhan berencana karena terdakwa memilih untuk melanjutkan tindakan, tersebut hingga korban meninggal. Terus, juga ada perilaku kekerasan ekstrem. Jadi mutilasi dan penyebaran bagian tubuh korban menunjukkan perilaku yang sadis dan ud un dan usaha untuk menghilangkan jejak yang dapat mencerminkan dimensi psikopatologis dan mekanisme coping agresif terdakwa. Juga di sini tuh, saya melakukan analisa bahwa aspek sosial dan psikologis terdakwa dan korban. Jadi yang pertama-tama itu hubungan keluarga dan norma sosial terganggu, sehingga memicu konflik yang ekskalatif hingga kekerasan fatal. Perasaan yang udah dendam itu dan tekanan psikologis dalam relasi keluarga menjadi fokus penting dalam memahami latar belakang terjadinya tindakan pembunuhan berencana tersebut. Lalu juga ada kebijakan pemidanaan. Putusan penjara seumur hidup daripada hukuman mati itu menunjukkan pergeseran dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan aspek rehabilitasi dan kemanusiaan. Juga indikasi adanya peluang bagi perbaikan perilaku terdakwa di masa yang akan mendatang. Pastinya dari kita ada yang bertanya-tanya, apa sih manfaat kriminologi dalam suatu kasus pidana seperti putusan nomor 67-B/2025-PN Kediri. Jadi manfaatnya adalah untuk membantu memahami latar belakang terpidana, pola kejahatan, serta implikasi sosial dari tindak pidana yang terjadi. Kriminologi berperan sebagai ilmu bantu hukum yang dimana untuk memberikan analisis yang mendalam terkait perilaku sehingga penanganan hukum itu bisa lebih efektif dan tentunya tepat sasaran. Dengan melakukan pendekatan kepada kriminologi, hukum pidana lebih mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan psikologis sehingga upaya pencegahan kasus serupa juga dapat dioptimalkan. Saya akan bertanya kepada salah satu mahasiswa Fakultas Hukum mengenai bagaimana teori pemasyarakatan dalam kriminologi ini menilai hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan dalam putusan nomor 67-P/2025-PN Kediri. Apakah hukuman tersebut lebih efektif dalam mencegah kejahatan serupa atau lebih menekankan aspek pembalasan dan keadilan retributif. Oke, jadi saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum akan memberikan pendapat saya mengenai keputusan ini. Jadi dalam keputusan yang telah diberikan ini, yaitu hukuman penjara seumur hidup, di dalam teori pemasyarakatan lebih menekankan pada pembalasan dan keadilan masyarakat atau keadilan retributif dibandingkan efektivitas pencegahan atau rehabilitasi, sehingga dari sudut pandang pemasyarakatan murni hukuman tersebut kurang efektif dalam mencegah kejahatan serupa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Di sini saya juga akan bertanya kepada mahasiswa Fakultas Psikologi mengenai apa faktor psikologis yang dapat menjelaskan bagaimana rasa amarah yang mendalam ini dan dendam dapat memicu tindakan pembunuhan berencana seperti dalam putusan
nomor 67 garing PIT.B garing 2025 garing PN Kediri. Menurut saya, faktor psikologis dalam kasus Roman Trihartono adalah akumulasi dari rasa dendam akibat penghinaan. Nah, karena rasa dendam ini menyebabkan amarah mendalam sehingga terjadinya kurangnya kontrol diri. Nah, hal ini berkaitan dengan gangguan kontrol impuls dan juga reaktivitas emosional yang ekstrim, atau bisa juga masuk ke dalam gangguan kepribadian kekerasan atau gangguan ambang berupa hilangnya kontrol diri. Nah, karena hal inilah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Jadi menurut saya sendiri sebagai salah satu mahasiswa psikologi, dalam kasus ini pelaku emang sudah menyimpan amarah yang mendalam sehingga amarah tersebut menjadi dendam yang ada di dalam diri pelaku, sehingga dendam ini tuh kalau sudah mendalam ya di dalam diri pelaku, jadinya pelaku tuh bisa merencanakan pembunuhan secara sadar dan terarah. Nah, itu akibat dorongan impulsif yang sangat kuat akibat dendam tersebut. Jadi dalam kasusnya Rohmat Trihartanto ini, pelaku itu memang sudah memiliki masalah psikologis yang terkait dengan gangguan impulsif dan juga reaktivitas emosional, sehingga dapat dikatakan bahwa ini tuh termasuk gangguan kepribadian kekerasan. Jauhkan diri dari hal-hal negatif dan pilihlah kebaikan sebagai jalan hidupmu. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih Pak Heri.